Hai semua, jadi untuk pesan-pesan yang aku yang sampaikan dalam shoot movie keempat di sesi hari ini atau yang aku buat lebih menceritakan kembali sih tentang sosok yang aku temukan. Jadi sosok ini memang benar-benar mengalami apa yang film ini kisahkan. Jadi memang banyak pembelajaran yang tersirat dalam shoot movie keempat Athena Fortune kali. Ya, diambil dari kisah nyata sosok dan kehidupan dari manusia itu sendiri. Sejauh ini memakan waktu 2 hari. Yang membedakan lebih banyak pemain, lebih banyak nada keluar, dan lebih banyak menguras otak. Ya sebenarnya memang Tuhan telah mati, tapi itu aku masih takut nanti ada kontroversial gitu ya. Jadi aku apakah Tuhan telah mati? Jadi kadang kita manusia banyak berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak sayang kita, Tuhan itu tidak pernah ada saat umatnya terjatuh gitu loh. Jadi dari berbagai macam kisah yang aku dengarkan dan si arwah ini ceritakan, dan ini nyambung kalau mereka menganggap saat itu Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu telah mati, dan Tuhan itu nggak adil. Saya Uniprogi ya, dari Buleleng. Pastinya saya di sini perannya menjadi Andre. Saya Rizky Cayana, salah satu tim dari Taksu Buleleng. Di film ini saya berperan sebagai Budi, yaitu yang memperkosa Tika pastinya, yang ikut dalam pencabulan pastinya ya, pencabulan. Ini dah skandalnya nih skandal pemerkosaan Tika, tidak dengan perantara si Bram, dan pastinya dia itu disuruh bayar gitu loh. di mana karakter Budi itu adalah salah satu dari komplotan orang jahat yang memperkosa Tika. Mungkin teman-teman sudah tahu kalau yang buat konten otomatis perannya tetap jadi juru panca lah. Jadi perkenalkan, nama saya Yoga Mahartana. Di short movie ini saya sebagai Bram. Nama saya Dewani, di sini saya sebagai Tika. Perkenalkan, saya Grace, saya sebagai Dinda. Perkenalkan, nama saya Dayudif. Nah, jadi pemeran saya di sini sebagai sosok Tika, yang dimana sosok ini tuh masih menyimpan rasa dendam kepada Bram dan juga teman-temannya. Om Swastiastu, nama Titiang Imade Bagus Dharma Putra, sering dipanggil Ade. Peran Tiang di sini di video ini sebagai bapaknya Tika. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Isma. Saya di sini berperan sebagai mamanya Tika yang super khawatir banget sama keadaannya. Halo, perkenalkan nama saya Aristadi. Di sini saya sebagai tim produksi yang bertugas sebagai kameramen. Alasannya sih cukup klasik ya. Dulu gimana ya, karena dulu sih saya juga pembuat konten horor, jadinya ingin juga ikut gimana sih rasanya buat film horor seperti ini gitu, biar nyambung aja sih. Alasannya mungkin yang pertama karena saya pengalaman ya, karena di Taksu Buleleng saya sebagai editor baru kali ini saya interview Langsung ya. Iya, sambil belajar. Jadi yang pertama mencari pengalaman karena selama ini yang di konten hanya nge-explore dan juga podcast itu kebanyakan, dan juga membantu teman. Jadi sekali lagi, siapapun istilahnya yang membutuhkan bantuan, selama saya bisa bantu, entah siapapun itu, kenal atau nggak kenal, dibayar atau nggak dibayar, selama itu ke hal positif, pasti kami dari tim Taksu Buleleng akan membantu. Karena saya ingin mengasah kemampuan saya di bidang entertainment dan mempererat hubungan keluarga dengan teman-teman pemain semuanya. Yang paling utama sih nyari pengalaman ya, karena saya belum ada pengalaman dalam dunia acting, apalagi short movie kayak gini. Pengen menambah wawasan supaya kalau misalnya ada film lain saya bisa menambah, karena saya pernah ikut film di sini.
Oke, jadi alasan Dayudif mengikuti short movie ini karena Dayudif itu suka banget sama sesuatu hal yang berbau mistis. Seperti itu, guys. Alasan saya ikut di short movie Arena Fortune ini, yang pertama mencari pengalaman, yang kedua tentunya dengan teman-teman baru, jadi lebih mengetahui bagaimana sebenarnya take video atau bersih kita mencari tentang pesan-pesan moral yang terkandung di dalam video ini. Itu karena dulu waktu SMA sih sempat ikut teater. Nah, jadi sekarang udah ibu-ibu lah ya bilang. Jadi pengen berakting lagi. The best lah pokoknya. Apa tumben saya merasakan short movie yang namanya horor. Tumben biasanya kan ke konten horor, ke rumah kosong seperti itu, dan maksudnya tumben dan masih banyak kesalahan pastinya yang harus diperbaiki lagi ke depannya. Siapa tahu kan lagi ikut buat film ini. Tanggapannya dari cerita memang menarik karena di cerita itu banyak hal yang bisa kita petik. Lalu dari tim keren, skripnya bagus. Yang pertama pasti seru ya, seru dan juga banyak pesan-pesan, banyak pesan-pesan yang terselip daripada short movie ini. Banyak sesuatu pelajaran hidup yang harus kita petik. Ada istilahnya hikmah penting lah istilahnya nanti di klimaks akhirnya yang menjadi daya dobrak untuk kita belajar. Di film ini mengandung unsur percintaan, mengandung juga unsur horornya, dan banyak pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Salah satunya itu untuk kaum anak-anak muda zaman sekarang untuk hati-hati bergaul dan tidak menjalankan seks bebas. Short movie ini alur ceritanya banyak maknanya sih, terutama dalam pergaulan. Tentu harus berhati-hati dalam pergaulan. Tanggapan Dayudif buat kalian semua, khususnya generasi-generasi muda yang ada di Indonesia, khususnya di Bali, untuk kalian itu berhati-hati dalam bergaul. Enak kita ngobli jago. Tanggapan saya tentang short movie ini sangat banyak sekali pesan-pesan moral yang bisa kita tangkap atau kita bisa simak di dalam video ini. Tentunya untuk pembelajaran bagi kaum muda, tentunya untuk wanita ingat jaga-jaga diri. Di dalam video ini sudah diterangkan sekali bagaimana terjadinya atau alur video ini berjalan. Untuk short movie ini itu alur ceritanya menarik, jadi banyak pesan-pesan moral yang nanti bisa diambil oleh anak-anak muda. Cerita ini sendiri mengangkat tentang apakah Tuhan telah mati. Di situ membuat saya bertanya-tanya seperti apa sih cerita ini, dan membuat saya penasaran aja. Ya karena kita biar nggak rugi dong buatnya. Itu yang terutama, biar nggak rugi, buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang-buang biaya. Berapa biaya yang dikeluarin oleh Kak Queen kan, bener. Pastinya harus ditonton dan astukare terhibur pastinya ya, dan ada pasti kalian berdebar dong nontonnya karena ini film horor bukan komedi. Sama seperti yang saya tadi bilang itu, karena di cerita ini banyak hal yang bisa kita petik, seperti misalnya kita jadi remaja harus lebih memahami juga agama, dekat dengan Tuhan, karena dia itu kan dia bunuh diri. Jadi kalau misalnya kita remaja mulai memahami agama, mungkin mental itu lebih stabil. Nah itu sekali lagi kenapa Guntur tuh ini ya, banyak mengajarkan tentang kehidupan kita, banyak mengajarkan tentang bagaimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita selektif mencari pasangan, terutama karena kebanyakan itu wanita itu kan lemah di rayuan. Jadi dari short movie ini kita lebih belajar untuk satu menghargai orang tua, karena apapun yang dirasakan oleh orang tua pasti itu akan menjadi hal yang positif untuk kita. Karena satu, ceritanya asik, dua, menegangkan, tiga, banyak pesan dan
pesan dan kesan yang terkandung di dalam film ini. Mirip-mirip sih sama yang tadi. Ini kan ada pesan moralnya. Pesan moralnya itu seperti kita harus hati-hati dalam pergaulan, dalam memilih teman, memilih pasangan lah juga. Jangan sembarangan dan jangan mudah percaya sama orang. Wajib ditonton supaya tidak di luar sana ngelakuin gitu loh. Wajib banget ya guys, karena film ini tuh banyak banget kesan pesannya, dan di sini tuh bener-bener membuat hidup kalian itu berubah gitu. Kalian di sini pasti belajar banget dari short movie ini. Karena apa? Karena kita itu di generasi-generasi sekarang ya, banyak yang mungkin pada ngikutin zamannya sekarang gitu. Jadi kayak ya janganlah ya, kita sebagai generasi muda dilarang banget, jangan dulu deh ya untuk melakukan seks bebas seperti itu ya. Kenapa penonton harus menonton short movie ini? Karena tadi sudah saya jelaskan, banyak sekali pesan-pesan moral yang bisa kita tangkap. Karena apa? Jika kita salah bergaul, akan merusak jiwa muda kita. Ya itu tadi, karena alur ceritanya menarik, banyak pesan moral untuk anak-anak muda, jadi terutama untuk wanita ya. Jadi jangan sampai salah pilih pergaulan karena bisa merusak masa depan kalian. Pesan-pesannya mungkin bagi kalian yang kan banyak nih, ada yang pro kontra dengan film ini. Mungkin bagi kalian yang nggak seneng ya nggak usah ditonton. Bagi kalian seneng yang namanya nonton film horor, konten-konten horor, silakan diikuti sampai kalian itu benar-benar gini terbawa gitu loh. Mungkin itu dari segi judul kalian pasti agak aneh, agak terkecoh, tapi sebenarnya ya itu tadi di dalam cerita ini bukan menuduh Tuhan untuk mati, tapi mempertanyakan ya lebih ingin meminta keadilan dari Tuhan. Tapi ketika kita tidak pernah mendekati diri Tuhan, Yang pertama, pesan untuk teman-teman yang menonton short movie ini, yang pertama jangan terjebak dengan judul. Jadi tonton dulu dalamnya, dan tangkap apa yang bisa teman-teman take dari video ini. Untuk teman-teman yang nonton short movie ini, semoga terhibur dengan film yang saya perankan. Semoga apa yang terjadi di film ini bisa kalian petik hikmahnya untuk di kehidupan kalian sehari-hari. Tidak bergaul. Semua anak-anak ABG yang punya pacar jangan sakiti. Pesan-pesan untuk teman-teman di sana. Jadi jika kalian merasa hidup kalian hampa, tidak diberkati oleh Tuhan, coba tonton film ini, maka kalian akan lebih bersyukur nantinya. Jadi untuk teman-teman Taksupeleng dan Athena Fortune dimanapun berada, mohon dibantu subscribe channel Athena Fortune supaya bisa lebih berkembang lagi, dan semoga lah kedepannya bisa memunculkan ide-ide kreatif yang bisa istilahnya memberikan suatu gambaran-gambaran, pelajaran-pelajaran hidup untuk kita pelajari bersama. Jangan lupa nanti ditonton short movie-nya supaya nggak penasaran, jangan lupa ditonton. Untuk teman-teman yang pengen tahu video-video selanjutnya atau video yang belum pernah teman-teman tonton, ingat like, share, and subscribe, like dan share. Subscribe, like, and comment. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, and Subscribe. Jangan lupa subscribe YouTube channel Athena Fortune. Athena Fortune. Agar channel ini semakin berkembang ke depannya dan menjadi besar pasti. Dan semoga untuk kru sehat semuanya, dan untuk Athena Fortune, Kak Athena juga Kak Queen, semoga cepat nikah. Thank you, Caca. Dadah.